Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rizida Juneb dan juga Mamiku dalam acara Seja Review. Nah guys, hari ini kita akan mereview sesuatu yang bermanfaat lagi nih buat teman-teman. Dan kita akan mereview apa, Mah? Hari ini kita akan mereview tanaman yang masih ada di kebun kita, yaitu tanaman daun pandan. Nah, dan tadi sudah aku videoin seperti ini teman-teman. Teman-teman, ini adalah tanaman pandan yang kami tanam di dalam rumah. Seperti ini tanamannya. Nah, kita ambil daunnya sebanyak 5 lembar dan kita cuci ya. Kemudian daunnya kita potong kecil-kecil. Kemudian direbus dengan air sebanyak 3 gelas. Tunggu sampai jadi 2 gelas. Nah, ini adalah hasil dari rebusan daun pandannya. Nah, teman-teman, seperti itu tadi videonya, dan kita akan membahas manfaat daun pandan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, bagi makanan. Ya. Kemudian bagi kecantikan ya, Ma. Ya. Kemudian bagi kesehatan. Betul. Dan yang pertama kita akan bahas yang untuk makanan dulu nih, Ma. Seperti apa ya, Ma? Tentu saja bagi kita bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa, pasti paham betul kalau kita menanak nasi, biar nasinya itu pulen dan harum, itu kita taruh daun pandan waktu mengukusnya. Jadi kalau kita mengukus nasi, itu daun pandannya kita kasih beberapa lembar di dalam adonan itu. Nanti setelah mendidih itu harumnya sampai mana-mana, Mbak. Sampai tetangga kita aja paling, apa ini harum sekali, begitu. Jadi orang yang mencium baunya itu jadi kepengen gitu ya, Ma ya? Iya, betul. Itu rahasia menanak nasi yang enak, wangi dan pulen. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, untuk pewarna makanan. Oh, untuk pewarna makanan supaya warna hijaunya itu alami gitu ya, Ma ya? Ya, betul, warna hijau yang bagus itu. Nah, itu caranya ditumbuk atau di blender baru dipakai untuk pewarna. Begitu. Misalnya itu loh, Mbak, kalau kita bikin puding itu kan warnanya jadi hijau bagus itu. Itu Hijau pakai. cantik seperti itu teman-teman bisa menggunakan daun pandan. Ya, betul. Lalu selanjutnya untuk apa, Mbak? Untuk makanan lagi nih, Ma? Enggak dong, makanan kan sudah cukup. Oh, makanannya itu aja. Berarti untuk manfaat selanjutnya yaitu untuk kecantikan. Nah, ini pasti yang cewek-cewek pada menunggu-nunggu tentang kecantikan ya, Ma. Pasti karena mereka kan bagaimana sih biar bisa tambah cantik gitu ya, Ma ya. Iya, betul. Kita untuk menambah kecantikan memakai produk-produk yang alami. Tentu saja yang ada di sekitar kita manfaatkan. Salah satunya ini ya, daun pandan ini bisa kita gunakan pertama untuk kulit, Mbak. Untuk kulit ini bisa kita pakai, kita tumbuk juga ini, kita balurkan. Nanti kulit kita akan halus, Mbak, untuk mandi itu. Atau kalau untuk berendam itu bagus juga, ini pakai daun pandan yang sudah kita rebus, nanti harum kita mandi pakai air hangat yang rebusan pandan. Itu untuk kulit. Kalau untuk wajah ini juga kita pakai masker ya, Mbak. Ini kita tumbuk halus, kita campur dengan madu yang alami ya. Kita balurkan di pipi kita semuanya, kita tunggu beberapa menit. Nah, nanti setelah mengering itu kita bilas pakai air hangat. Nah, hasilnya akan terang, cerah.
Ya, jadi buat teman-teman kalau mau memakai bahan yang alami untuk kecantikan itu dengan Inilah daun salah pandan ini tadi satunya. salah satunya teman-teman bisa Iya. dicoba nanti ya. Itu untuk kulit. Ya. Ini bisa juga untuk rambut, Mbak. Oh, untuk rambut berarti Iya. bisa juga ya, Mbak ya? Bisa untuk rambut yang rontok, rambut yang kusam, kering, itu bisa digunakan ini, Mbak. Caranya sama. Kita tumbuk, kita balurkan di rambut kita. Kita tunggu sebentar, nanti terus kita keramas atau kita cuci rambut kita. Itu untuk kusam ya. Tapi kalau untuk dari dalam, nah tadi Mami sudah bikin ini minuman, ini air daun pandan yang sudah kita rebus tadi dari 3 gelas menjadi 2 gelas. Ini warnanya agak kehijauan karena Mami tidak memblender atau menumbuk, tapi hanya memotong-motong dan diremas sedikit. Itu kita minum. Kita biasakan minum ini tiap pagi atau tiap malam, itu bagus sekali untuk rambut. Jadi rambut kita akan cemerlang gitu. Dan waktu Mami kecil dulu dibiasakan sama ibu, yaitu nenekmu, itu pakai minyak cem-ceman namanya. Wih, namanya minyak cem-ceman teman-teman. Itu terbuat dari irisan daun pandan, irisan daun mangkok-mangkokan, itu yang daun yang kayak mangkok-mangkok itu. Tapi ini kok di kebun kita kok kemarin ndak ada, udah mati. Oh iya. Terus sama kelapa, minyak kelapa murni. Jadi biasa kita membuat minyak kan, Mbak, minyak kelapa. Itu kita campur dengan ini, kita panaskan. Nanti itu kita gunakan untuk untuk membalur rambut kita. Nah, rambut kita akan mengkilat dan hitam gitu. Nah, itu tadi untuk manfaat daun pandan bagi kecantikan ya, Maya. Iya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kesehatan. Nah, untuk kesehatan seperti apa nih, Ma, daun pandan ini? Wah, kalau untuk kesehatan ini banyak sekali. Banyak referensi yang bisa kita cari ya, Mbak ya. Nah, kalau Mami menerangkan itu antara lain aja ya, Mbak ya. Untuk kesehatan itu bisa untuk orang yang diabetes. Nah, orang yang diabetes itu bisa meminum air rebusan daun pandan ini pagi dan sore. Itu bagus. Terus untuk mencegah kanker itu, Mbak, itu juga bagus dengan daun pandan ini ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan, Mbak. Ya, tentu saja mencegah itu lebih baik ya teman-teman daripada mengobati nantinya ya, Mbak ya. Iya, betul. Juga ini, Mbak, untuk pencernaan. Untuk pencernaan seperti apa, Ma? Itu misalnya kita sembelit ya, kita juga minum rebusan daun pandan ini. Ini sangat bagus. Juga untuk kram perut itu loh, Mbak. Kalau kita para wanita ini misalnya kita akan menstruasi, itu kan sering perut kita itu sakit kram itu ya. Ini bisa kita biasakan dengan minum rebusan air pandan. Itu untuk mengurangi kram. Ya, itu kan sering banget terjadi di para wanita yang mau menstruasi ya, kan perutnya kram gitu ya, Mas. Salah satunya bisa dengan meminum rebusan daun ini ya, yang hangat-hangat kita minum, itu bagus sekali. Di samping untuk pencernaan, itu untuk stamina, Mbak, untuk energi. Jadi kita tuh tambah bugar begitu kalau membiasakan diri minum rebusan daun pandan ini. Terus juga ada yang itu loh, Mbak, saraf kejepit itu ya. Oh, saraf kejepit. Iya, itu salah satunya ini bisa juga untuk meringankan. Jadi supaya kita itu lebih enak gitu, otot-ototnya lebih enak. Juga satu lagi tuh rematik, Mbak. Untuk rematik itu kan kita merasa nyeri-nyeri itu ya, Mbak. Nah, itu kita tumbuk seperti kita mau pakai masker itu ya, Mbak. Kita balurkan di tempat yang sakit. Sebagai contoh kalau Mami misalnya itu di dengkul ini loh, Mbak. Kadang itu kan lutut ya, bahasa Indonesianya lutut ya. Itu sering sakit-sakit itu kita balurkan. Itu setiap mau bubuk itu seperti itu. Dan juga kalau ini loh, Mbak, kan musim penghujan ini sudah mau datang, datang, bahkan banyak sekali nyamuk kan, Mbak. Oh iya, banyak sekali nyamuk-nyamuk yang berterbangan ya, Mbak ya, dan menggigit kita ya, Mbak ya. Nah, ini bisa untuk mengusir nyamuk loh, Mbak, ini. Oh, untuk mengusir nyamuk ya, Mbak ya. Jadi bisa kita tanam sebanyak-banyaknya di rumah kita, di sekeliling rumah kita.
Atau di kamar kita taruh ini juga, kita potong-potong, nanti nyamuknya bablas. Jadi akan Iya. terhindar dari gangguan Alami nyamuk ya, dan ini, juga alami dan iya. wangi juga ya teman-teman. Wangi, Heeh. ya. Apalagi Itu bisa untuk relaksasi juga ya Maya. wah betul. Untuk relaksasi itu karena apa coba? Ini kan baunya sangat Wangi, harum. heeh. Ya. Ini bagi ibu-ibu yang habis melahirkan itu bagus sekali itu. Karena ibu-ibu yang habis melahirkan tuh biasanya kan perutnya juga belum enak, pendarahan yang begitu tambah. Terus juga kita secara emosional itu kita juga merasa sedih, kadang-kadang itu perasaan-perasaan itu ada. Nah, untuk merelaksasi ibu yang habis melahirkan itu bagus kita minum ini, Mbak. Bagus untuk Iya, mengkonsumsi pagi, malam kita rebusan minum. daun pandan ini di Iya, pagi dan malam Iya, ya Maya. betul, untuk relaksasi. Dan juga untuk ini misalnya penderita kecemasan. Nah, orang-orang yang menderita kecemasan itu bagus juga kita biasakan meminum daun ini. Itu untuk relaksasi lah, untuk menghindarkan diri kita dari rasa-rasa cemas, sedih, terus stres begitu. Ini dicoba dulu. Bagus Ya, sekali. buat teman-teman silakan mencobanya di rumah ya. Semoga kita semua sehat selalu ya Maya. Amin. Semoga semua sehat dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Jangan lupa Mbak, satu hal lagi. Apa Mah? Kan kalau musim dingin gini ya, musim hujan tuh sering kita itu sakit gigi loh Mbak. Oh iya. Gigi kita sakit sama gusi-gusi itu pada bengkak. Nah, ini bisa juga ini anti inflamasi ini Mbak. Kita balurkan itu di dalam. Bagus. Oh seperti itu Maya. Iya. Mungkin itu saja ya Ma untuk manfaat daun pandan tadi yang kita bahas, mulai untuk makanan, kemudian juga untuk kecantikan dan juga untuk kesehatan ya Ma. Iya, Dan tentunya mungkin masih banyak lagi ya, harus mungkin nanti digali teman-teman lagi. masih bisa mencari informasi lain lagi ya Ma ya. Iya, betul. Nah, mungkin itu saja pembahasan pada episode kali ini. Nanti kita akan membahas hal-hal menarik lainnya di episode yang lain ya, Maya. Iya, tentu saja dengan tanaman yang ada di rumah kita, sekitar rumah kita. Kita harus rajin menanam tanaman-tanaman herbal. Ya, seperti itu teman-teman. Dan nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Seca Review ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Risita Juneb. Sampai jumpa lagi di Seca Review selanjutnya bersama Risita Juneb dan juga Mami. Mamiku yang cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.